Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya, Virenus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Teori Masyarakat Informasi. Untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Apa sih yang kita tahu dari teori masyarakat informasi itu? Masyarakat ini adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Dengan meningkatnya dampak dan peran informasi, konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan, dan sarana hiburan yang tersedia. Masyarakat informasi oleh banyak negara maju juga diartikan suatu bentuk kehidupan yang dituju dan diraih, bukan terjadi dengan sendirinya. Konsep teori masyarakat informasi mengalami perkembangan, dimulai dari konsep masyarakat pasca industri dalam buku Daniel Bell hingga konsep masyarakat jaringan dalam buku Manuel Castells. Sedikit penekanan di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori masyarakat informasi yang diungkapkan atau yang dipaparkan dalam bukunya Manuel Castells. Masyarakat informasi merupakan salah satu teori dalam komunikasi, di mana masyarakatnya membutuhkan sebuah teknologi atau media untuk memperoleh koneksi agar dapat mendapatkan informasi seakurat mungkin dan secepat mungkin. Teknologi komunikasi inilah yang menciptakan lingkungan global yang berpengetahuan sehingga dapat melanjutkan pembangunan suatu daerah atau negara dengan mengurangi kemiskinan. Selain itu, teknologi komunikasi ini juga membantu masyarakat untuk melakukan akses komunikasi dengan manusia lain, antar daerah atau negara dengan mudah. Hal ini sesuai dengan ciri masyarakat informasi yang memilih kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yang dibantu oleh media yang memiliki kemampuan pertukaran data yang cepat, jarak jauh untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Dalam teori masyarakat informasi,
bagaimana mereka digunakan oleh mereka yang berada di atas dan bagaimana mereka yang di bawah memperlakukannya. Mereka Castell berpendapat bahwa kita sedang mengalami transformasi menuju era informasi yang karakteristik utamanya adalah penyebaran jaringan yang menghubungkan orang, institusi, dan negara. Ada banyak konsekuensi dari ini, tetapi dari yang paling jelas adalah bahwa masyarakat adalah jaringan adalah secara bersamaan meningkatkan perpecahan sekaligus meningkatkan integrasi urusan global. Perhatian Castell adalah untuk memeriksa cara-cara di mana globalisasi menyatukan orang dan proses serta fragmen dan disintegrasi. Ini melengkapi tema utama triloginya. Castell menelusuri akar dari era informasi hingga tahun 1970-an hingga periode krisis kapitalis. Hal ini memicu periode restrukturisasi perusahaan kapitalis karena perusahaan-perusahaan yang terperangkap dalam resesi dan menghadapi persaingan yang lebih tajam daripada sebelumnya mencari sumber-sumber keuntungan. Restrukturisasi ini terjadi bertepatan dengan munculnya apa yang disebut oleh Castell sebagai model pengembangan informasi, sebuah fenomena yang terkait erat dengan pertumbuhan teknologi informasi komunikasi. Restrukturisasi kapitalisme dengan cara-cara utama adalah masalah mengambil teknologi baru dan mencapai istilah dengan teknologi informasi komunikasi dalam mencari cara baru untuk aktivitas komersial yang sukses, terutama sejak tahun 1970-an. Bentuk kapitalis yang diperbaharui, apa yang disebut Castell sebagai kapitalisme informasi, adalah yang menggunakan jaringan informasi untuk melakukan urusannya dari dalam pabrik dengan cara kerja baru hingga pemasaran di seluruh dunia. Selain itu, hal ini terkait erat dengan proses globalisasi yang berjangkau panjang, sedang berlangsung dan semakin cepat. Sedemikian rupa sehingga masyarakat jaringan adalah aktivitas di mana aktivitas kapitalis dilakukan secara real time di seluruh dunia, sesuatu yang tidak terpikirkan tanpa teknologi informasi komunikasi yang canggih. Bagi banyak penulis, penyebaran jaringan informasi global menandai kematian negara bangsa karena perbatasan tidak relevan dengan arus elektronik dan karenanya pemasaran, produksi, dan distribusi semakin dilakukan merusak batas-batas nasional. Ada pengakuan atas kecenderungan ini di Castell, tetapi dia tetap tidak mengatakan bahwa jaringan berarti kematian negara bangsa, terutama dalam arti bahwa pemerintah nasional mungkin semakin berkurang kepentingannya. Negara bangsa pasti tertarik ke pasar global. Tetapi Castell menegaskan bahwa perannya tetap penting. Fly ini karena meskipun integrasi global sedang tren, ada kebutuhan serumpun untuk adaptasi maksimum peserta. Pergeseran radikal dan seringnya dalam situasi dan peluang pasar adalah urutan hari di dunia di mana kekacauan kreatif mencirikan ekonomi baru untuk memenuhi geometri variabel tanpa henti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan pembahasan materi pada kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.